ini merupakan yang pertama. Seperti ada kegiatan yang sifatnya kita mendahulukan kalau ada tugas yang lebih lebih kompeten daripada di sekolah dan itu dari pimpinan kita juga, berarti kita mendahulukan yang di atas dulu, tugas yang di atas baru seperti biasa kegiatan sehari-hari. Jadi sama kepala sekolah ini kalau misalkan ada rapat organisasi, tapi ada rapat organisasi yang di atas seperti PGRI atau Pramuka, berarti kita mendahulukan kegiatan yang di atas dulu. Yang lebih besar maksudnya. Nah gitu, jadi karena kita yang di atas itu mencakup kebijakan-kebijakan yang di bawah. Betul. Jadi kayak efek nauke kan hendak ya Pak. Iya, makanya begini. Kan begini kata tadi, kalau ada kegiatan undangan misalkan, pas hari ini sama undangannya, jamnya sama. Tapi kegiatan yang didahulukan ada mana yang paling penting. Kalau kegiatan kita berangkat yang memaksakan diri lah, sesuai tugas itu. Sesuai ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Apakah gimana Teh? Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi? Nah jawabannya namanya. Jadi kebijakan mana yang lebih penting kita ambil, kita dahulukan, baru kita punya kebijakan yang kedua. Kalau kebijakan yang di atas, otomatis karena yang ada pimpinan kita harus manut dan mematuhi aturan yang di atas gitu. Kalau ada kegiatan misalkan surat dari bupati dengan dinas, bupati kan lingkupnya lebih besar, makanya kita mengikuti yang bupati. Oh iya betul. Alhamdulillah. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Maksudnya Paminten dalam menyikapi dilema etika tadi Pak. Kalau ada masalah yang begini, misalkan ada dua kegiatan yang berbarengan kegiatannya, kita musyawarahkan dulu, ngobrol dengan guru-guru. Misalkan begini, kalau kita meninggalkan telat tugas sama ya, tapi kita tidak begitu saja melepas tugas kita, memang itu kewajiban kita. Tetapi kita meminta bantuan kepada rekan kita untuk mengisi kelas yang kita tinggalkan. Jadi tidak begitu. Karena cuma ada ya. Itu sebenarnya pekerjaan yang kurang tepat ya. Betul. Karena pertama itu tugas kita, kewajiban kita juga. Tetapi yang di atas juga kewajiban kita, halnya sama. Kita manut kepada atasan, tapi kebijakannya bukan kebijakan yang misalkan hura-hura atau bagaimana. Ya, ada manfaat lain itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari langkah-langkah tadi apa yang paling efektif? Langkah yang paling efektif untuk menyikapi masalah tersebut sebenarnya tidak susah. Yang penting ada komunikasi antara guru dan tinggal menyampaikan sebenarnya tidak ada masalah yang sulit untuk dikerjakan ya. Belakang gimana kebijakan gimana sebenarnya tidak ketat, tidak kaku lah. Tidak kaku betul. Tidak harus bisa penuh. Terus rapat baik karena memang itu menyita waktu hanya ada waktu setengah atau di jalan sambil berdiri juga kita sama lah ya. Kemudian bisa tersampaikan. Kalau resmi wae Pak sulit itu mah. Karena kan waktu itu kan berbarengan gitu ya. Sering bentrok. Ada kegiatan keluarga ya. Ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus atau dilema etika? Misalnya Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada masalah atau memiliki jadwal misalnya ya sudah masalah ini diselesaikannya minggu depan misalnya minggu depan. Gitu. Ada jadwal apa yang baku gitu? Kalau masalah jadwal sebenarnya mau sendiri ya. Kalau tiap bulan kita rutin misalnya. Ya, refleksi ya Pak ya. Tapi kalau masalah ada kegiatan yang mendadak atau urgen, jadi saya mah langsung makanya besok rapat. Nah, jadi itu adalah masalah urgen harus tepat disampaikan. Kalau melalui WA, itu mah tidak terlalu penting ya. Kalau yang perlu penting masih bukan mas, saya nanya kebetulan supaya tahu. Jadi jangan sampai nanti rapat. Karena kan orang baca WA itu sepintas. Sepintas Pak, apalagi sibuk. Misalkan penting nama keluarga dibejakan. Kan dibaca kan harus ini. Tapi lamun rapatnya dibuka deui semacam contoh kegiatan PMM. Dan PMM kan itu penting. Makanya dirapatkeun langsung barengan supaya itu bisa selesai. Terus Pak yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya faktor yang mempermudah banyak sih. Kita bilang penting ada niatnya itu masalah ya. Kalau kita ada niat terus ada berani kita mengambil keputusan. Pimpinan itu kadang-kadang kami tegas. Serius. Kadang-kadang kami biasa ya untuk apa kami tegas gitu supaya tahu itu kan kadang kami kan biasa ya gitu ya, tapi kadang kami berbicara begini emang itu tugas kami nyampe itu ya. Tapi ada lain di sisi lain ada kebijakan yang lain lagi ya. Cuma kebijakan seperti itu ya pada rekan-rekan yang lain
dipahami. Alhamdulillah. Berikutnya Pak, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah? Sebenarnya Bu, pemerintahnya ayo jadi kepala sekolah selanjutnya 2011 itu aja sudah 2002. Banyak masalah lagi. Wes 10 tahun wes kalewat lah ya. Jadi setiap sekolah itu mempunyai jadi tidak ada suatu organisasi atau satuan pendidikan yang tidak ada masalah. Berjalan mulus. Apalagi maksud yang namanya pasangan Karena perbedaan pendapat, pandangan gitu. kan. Jadi setiap sekolah guru itu begini, Iya, guru ini begini, guru ini begini. Ada, Bu. Di sini juga ada. Orang ini begini, begini. Tapi saya tidak nyampaikan sama rekan-rekan karena itu konsumsi saya ya. Untuk memperbaiki makanya saya selalu mendekati guru itu supaya dia tahu panggil. Oh iya Pak. Terus sambil Tahu memasukkan, sampai Pak ya. memasukkan ini sudah gitu. Saya bukan dijauhi didekati supaya dia kemarin kan secara langsung ngomong dia Iya, tapi sebenarnya sedang pendekatan. sedang lain masukanisme ya, Iya, yang memberikan pemahaman. pemahaman. Kita sebagai guru sama kayak guru PNS gitu tidak ada, saya tidak mungkin ada sopan saja. Lalu kan, Bapak hatur nuhun pisan wawancarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Mohon izin, saya Rani Andriani, CGP 5, Angkatan 5, Kabupaten Purwakarta. Mohon izin untuk berbincang-bincang hari ini Bapak, karena pada kesempatan kali ini saya sudah masuk ke modul 3 terkait dengan materi pengambilan kebijakan pimpinan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak sebagai narasumber saya hari ini. Izin, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, diantaranya, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Memang betul, di setiap instansi ataupun di sekolah pasti ada beberapa permasalahan yang menyangkut kebijakan ataupun menyangkut dengan keputusan-keputusan yang sangat dilematis ya, terutama berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral yang sangat urgensi di tiap-tiap instansi ataupun di tiap sekolah. Ada beberapa permasalahan memang terjadi di sekolah, terutama menyangkut dengan keputusan atau keputusan kebijakan kepala sekolah dalam menentukan apakah keputusan ini dianggap benar meskipun permasalahan ini memang kedua-duanya memang sangat tipis perbedaannya. Ya, dilema ini yang mungkin perlu kebijakan kepala sekolah yang menuntut kita lebih bijak lagi terkait itu, dari segi apa kita memutuskan permasalahan ini, apakah dari segi kita sebagai seorang pegawai ataupun menyangkut dengan kehidupan gitu kan. Contoh ketika kita ada seorang guru yang memang satu sisi membutuhkan membutuhkan penghidupan yang memang harus pemenuhan kebutuhan, kemudian satu sisi kita sebagai kepala sekolah apakah hal tersebut bisa dibenarkan gitu kan. Ini sangat dilema sekali. Tapi kepala sekolah bisa menilai mana sisi yang urgensinya lebih dalam gitu kan. Itu mungkin yang. Berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, tadi yang saya jelaskan bahwa ketika kita mengambil keputusan ataupun kepentingan yang memang itu perlu dilaksanakan ataupun diputuskan, melihat dari sisi urgensinya, gitu kan. Kemudian melihat dari sisi kepentingannya, gitu kan. Apa itu kepentingan pribadi atau kepentingan untuk kepentingan kedinasan atau apa, itu yang lebih diutamakan. Berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur apa mungkin yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada langkah-langkah tertentu yang biasanya Bapak praktekkan dalam pengambilan keputusan? Betul, itu yang pertama kita cari tahu permasalahannya dulu, kemudian cari tahu dulu tingkat masalah ataupun tingkat resiko, kemudian kita lihat dulu apa sih sebenarnya ini gitu kan yang perlu gitu. Sehingga langkah-langkah ini perlu kita laksanakan. Kenapa? Supaya tadi kita jangan salah mengambil keputusan. Nah, berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Apa tadi? Yang dianggap Bapak efektif untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika ini apa saja menurut Bapak? Kita buatkan salah satu contoh kasus, misalkan ada seorang guru yang memang kita butuh sesuatu yang memang yang berhubungan dengan siswa misalkan. Apakah memang itu perlu dirundingkan atau dimusyawarahkan, apakah perlu
kebijakan kepala sekolah, keputusan kepala sekolah ini perlu kita bicarakan bersama dulu, kemudian kita lihat tadi titiknya ada di sebelah mana, kemudian permasalahan itu bisa diselesaikan sehingga kalau tidak misalkan ada permasalahan ada win-win solution gitu lah. Oke, jadi ada komunikasi terlebih Iya, dahulu ya Pak ya betul. dalam menyelesaikan masalah. Berikutnya Pak, hal-hal apa yang menjadi tantangan bagi Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah? Banyak sekali, salah satunya itu kan kita sebagai abdi negara ya, Hmm. ketika kita sedang melaksanakan tugas, kemudian ada panggilan tugas yang lain, dan satu sisi tugas itu harus dilaksanakan, sisi lain tugas yang lain juga perlu kita laksanakan pula. Ini kan jadi sebuah Tantangan ya Pak tantangan ya. bagi kita kan, dilema ya. Tapi tetap yang diutamakan yang pertama kita sebagai abdi negara, gitu kan. Itu harus kita dahulukan di atas kepentingan pribadi ya. Meskipun itu sifatnya urgent, tapi kita tupoksi kita sebagai abdi negara itu yang perlu kita laksanakan terlebih dahulu. Terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahannya pada saat ada masalah, atau mungkin Bapak mengambil jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan karena ingin mendapat informasi yang lebih banyak terlebih dahulu barangkali? Biasanya pengambilan keputusan itu dalam menyelesaikan sebuah masalah itu biasanya tidak perlu dilama-lama karena memang resikonya sangat Lebih besar ya Pak ya. kemudian luas lagi. Betul betul. Nanti permasalahannya tidak akan ketemu. Biasanya saya melakukan sebuah pengambilan keputusan itu secepatnya dengan mencari akar permasalahan, kemudian kita bicarakan bersama dan akhirnya diselesaikan secara betul. Ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Anda selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor mungkin dari satu sisi faktornya mungkin tidak terlalu banyak ya, hanya sebatas bagaimana kita cara berpikir, kemudian bagaimana cara kita menindaklanjuti, dan kemudian bagaimana kita melihat ringan atau beratnya sebuah permasalahan, kemudian dilema etikanya ya seperti apa gitu saja. Jadi dilihat dulu ya Pak ya, permasalahannya seperti apa. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik selama ini dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Yang pertama memang kita selaku, kebetulan saya sebagai yang memimpin suatu sekolah ataupun manajerial di suatu sekolah, memang banyak sekali pembelajaran yang didapat dalam proses permasalahan apalagi yang bersifatnya dilema etika. Ini jadi sebuah catatan bahwa kita ini sebagai seorang pemimpin itu harus bijak dalam berbagai hal, sehingga kita sebagai pemimpin itu tidak boleh dirugikan dan tidak boleh merugikan. Itu yang menjadi pembelajaran bagi saya selaku kepala sekolah, dan itu perlu diterapkan. Jangan ada sampai peribahasa bahwa pemimpin itu tidak pernah salah. Itu salah. Kita semua pasti merasakan apa yang disebutnya kesalahan, baik itu pengambilan kebijakan ataupun keputusan. Itu saja. Oke Bapak, terima kasih luar biasa pengalamannya hari ini. Semoga bisa menambah ilmu hidup untuk saya Bapak, dan semoga Bapak sehat selalu. Amin.